Halo teman-teman kelas 8, hari ini Bu Rahayu akan membahas tentang gerbang logika. Nah, ini adalah salah satu materi untuk asas kita kali ini ya. Oke, sebenarnya gerbang logika itu apa sih? Kenapa kita harus mempelajari gerbang logika ya? Nah, gerbang logika itu sebetulnya selalu digunakan pada semua alat elektronik yang kita gunakan saat ini. Ya, jadi sebetulnya gerbang logika itu dekat dengan kita. Nah, bagaimana dia mengkonversi arus dari arus listrik, apakah itu akan mengaktifkan suatu perintah ataukah tidak? Nah, itu membutuhkan gerbang logika. Oke, kita hari ini akan fokus ke bagaimana cara mengatur atau menyelesaikan soal-soal tentang gerbang logika ya, teman-teman. Oke, kita sudah mempelajarinya nih di kelas ya, bahwa ada beberapa jenis gerbang logika. Kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah gerbang N. Gerbang N itu kalau kita simpulkan bahwa gerbang N akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Maksudnya seperti apa ya? Nah, di sini Q-nya akan bernilai 1 jika A dan B-nya 1. Nah, kita bisa baca nih di truth table ini. 1, B-nya 1, A-nya 1 menghasilkan Q1. Tapi kalau ada nolnya, dia maka akan menjadi 0. Jadi dapat kita kesimpulannya tadi ya bahwa N akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Oke, berikutnya adalah OR. Nah, OR ini kesimpulannya akan bernilai 0 jika semua inputnya 0. Jadi, jika input A dan input B-nya adalah 0, maka Q-nya akan menjadi 0 juga. Oke, berikutnya adalah gerbang NOT. NOT itu apa artinya? Kebalikan. Jika A-nya 0, maka Q-nya jadi 1. Jika A-nya 1, maka Q-nya jadi 0. Seperti itu. Lalu berikutnya ada gerbang SOR. Nah, gerbang SOR atau exclusive OR, dia akan bernilai 1 ya kalau inputnya berbeda. Nah, kesimpulannya berarti gerbang SOR akan bernilai 0 jika inputnya sama. Oke, nah ini adalah gerbang logika nih secara full teman-teman. Input 1 berarti input nomor 1 nih. Input 2 berarti input yang kedua. Nah lihat nih, 0 dengan 0. Input 1 dan input 2-nya sama-sama 0. Maka OR-nya jadi 0. Not OR-nya, not OR itu adalah kebalikan dari OR. Berarti jadi 1. Kemudian N-nya, kalau 00 jadi 0, not N. Not N itu kebalikan dari N. Berarti jadi 1. SOR-nya, SOR itu tadi kalau inputnya sama berarti jadi 0. Jadi SOR-nya 0. XNOR-nya kebalikan dari SOR berarti jadi 1. Nah, not input 1. Input 1 tadi 0, maka not-nya jadi 1. Seperti itu guys ya. Oke, nah sebetulnya ini berkaitan dengan circuit and logic. Kita sudah bahas di kelas ya. Jadi pada kali ini kita akan fokus ke bagaimana bentuk soalnya saja ya, teman-teman. Oke, gerbang logika hanya menghasilkan keluaran 1 jika semua inputnya 1, berarti N. Oke, jika input gerbang NOT adalah 0, maka outputnya 1. Gitu ya. Jadi kebalikan. Oke, ya di sini diketahui sebuah rangkaian logika dengan input A dan B. Rangkaian ini menggunakan gerbang N. Input A-nya 1, input B-nya 0, sudah pasti outputnya adalah 0 karena N itu tadi dia akan bernilai 1 jika semua inputnya 1. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada banyak nih latihan soalnya. Kalian bisa lakukan hal yang sama ya, seperti tadi untuk berlatih. Kita langsung fokus ke gambar-gambarnya nih, teman-teman. Oke, di sini sepertinya familiar ya. Di sini ada rangkaian seri. Nah, rangkaian seri itu kalau baterainya ini tidak aktif, salah satunya saja tidak aktif, maka lampunya nggak akan menyala gitu ya. Jadi N itu dia harus dua-duanya aktif guys. Dua-duanya harus ada arusnya, baru dia lampunya akan menyala. Oke, nah kita langsung ke contoh nih teman-teman. Di sini yang pertama P itu bernilai 0. Kemudian di not, ingat not itu kebalikan. 0 kebalikannya 1. Seperti itu. Lalu sekarang yang Q. Q itu 0. Nah, berarti kita ke gerbang berikutnya, yaitu N.
1 and 0, hasilnya 0. Oke, kita simpan angka 0 yang di atas, kemudian kita ke bawah yang R dan S. R itu inputnya 0, di not jadi 1. S itu inputnya 0, oke. Dan dia ketemu gerbang OR nih, 1 OR 0 hasilnya jadi 1. Oke, sekarang di gerbang terakhir, paling ujung. Paling ujungnya adalah gerbang N. Ada angka 0 dan angka 1. Sudah pasti N itu hasilnya 0. Jadi kita cuma berkutat dengan 0 dan 1 atau true atau false ya. Jadi dua hal itu saja. Oke, nah bagaimana sih Bu kita harus menghafal semuanya? Tidak ya guys, nanti akan ada keterangannya, akan ada catatannya bahwa misalkan N itu bernilai 1 jika semua inputnya 1, seperti itu. Jadi kalian cukup menggunakan logika kalian dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Oke, kita masuk ke contoh. Ini seperti ini guys, contoh soalnya nanti ya. Jadi ada gerbang logikanya, tapi di bawahnya ada penjelasannya. Nah, kalian apakah perlu menghafal gerbang logikanya? Tidak perlu. Kita tidak perlu menghafal ya guys. Yang penting kita memahami bagaimana cara membaca gerbang logika tersebut. Oke, mulai dari P. P itu inputnya 1, kemudian di not. Ingat, di sini ada catatan nih, not adalah kebalikan. Oke, not itu kebalikan, berarti 1 kebalikannya 0. Gitu. Kemudian yang Q itu 0, di not juga jadi 1. Berarti tadi X itu kita dapat tuh 0 ya kan. Kemudian di N, 0 sama 1 di N hasilnya jadi 0 gitu. Lalu untuk mendapatkan hasil yang Z, 1 dan 0 di N jadi 0 dong, karena N itu bernilai 1 jika semua inputnya 1. Nah, di sini ada 0, Z-nya 0, terus atasnya juga 0, di OR jadi apa? Ya udah pasti dong, semua inputnya 0 pasti di OR jadi 0 Y-nya. Oke, seperti itu guys. Oke, berikutnya ini contoh juga ya guys. Jadi kalian sudah diberikan latihan soal ini, jadi bagaimana sih cara membacanya? Kalau kita lihat, gerbang X itu adalah gerbang OR. Nah, OR itu gerbang X, dia dapat input dari A dan B. Sekarang kita lihat di tabel bagian paling bawah guys. Di tabel bagian bawah itu A itu 0, B itu 0. Oke, berarti ketika di OR maka dia jadi X-nya berarti 0. Kemudian yang kedua, gerbang kedua itu kalau kalian perhatikan itu bukan gerbang N ya, tapi ada lingkaran di depan gerbang N, berarti artinya not N atau none. None itu dia akan bernilai 0 jika semua inputnya 1. Nah sekarang gerbang Y itu dapat input dari A dan B. A itu 0, B itu 0, ya kan? Nah 0 sama 0 berarti hasilnya di NAND jadi 1. Kemudian berikutnya adalah gerbang yang Z. Z itu gerbang N nih guys. Dia dapatnya dari A sama dari C. A itu 0, C itu 1 di N. Jadi 0 juga. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, berikutnya kita ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel input 1, input 2, input 3, lalu ada input 1 and input 3. Berarti di baris yang pertama 1 sama 3 di N, 1 N 1 hasilnya 1. 2 dan 3 di OR, 1 dan 1 di OR jadi 1. Sekarang kita ke baris kedua nih. Ke baris kedua input satunya 0, input 2-nya 1, input 3-nya 0. Maka 1, input 1, N input 3. Berarti 0, N 0 hasilnya 0. Kemudian 1 or 0 hasilnya 1. Gitu guys. Oke, berikutnya kita masuk ke ini contoh soal yang berikutnya ya. Di sini ada P-nya itu adalah 0, Q-nya adalah 0 tapi dia sama-sama di not, berarti dia jadi 1 1, ya kan? P itu jadi 1, Q itu jadi 1. Kemudian mereka di N. 1 1 jadi 1. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke P di sini ada 0. Q-nya adalah 0. R-nya 0 juga, tapi R-nya di not nih. Berarti A-nya kita dapat jadi 1. Oke ya, A-nya itu 1. Nah, N itu dari Q 0 sama dari A 1. 0 dan 1 berarti dapat B-nya berarti sekarang 0 karena dia di N. Oke, kemudian B-nya udah dapat 0, lalu Q-nya tadi 0 di OR, udah pastilah 0 ya kan. 0 0 di OR jadi 0 dapat D-nya sekarang. D-nya 0 kemudian tiba-tiba di not, dibalik, berarti X-nya
1. Gitu deh, guys. Oke, jadi itu dia materi, logic gate, sebetulnya mudah sekali ya, kalian tidak perlu khawatir untuk menghafal gate-gate-nya, di sini sudah ada keterangannya dan juga sudah ada catatannya. Yang perlu kalian perhatikan baik-baik adalah apa? Adalah bagaimana menggunakan logika kalian ketika mengalami, kondisi-kondisi seperti ini ya, guys. Oke, sekian informasi logic gate kita. Terima kasih banyak, semoga kelas 8 sukses semua asasnya ya. Bye-bye.